Prabowo mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan masyarakat, turunkan dia. Jangan kasih presiden lagi. Cari presiden lain. Buat apa presiden menyulitkan masyarakat? Yang namanya presiden menyenangkan masyarakat. Tapi kebijakannya apa? Lihat, ATM diblokir, tanah nganggur 2 tahun diblokir atau disita negara. Bahkan data pribadi digadaikan ke luar negeri. Apa itu presiden? Inilah presiden terburuk di Indonesia. Gaji DPR tembus 3 juta per hari atau 100 juta sebulan bersih. Itu belum sama tunjangannya, belum sama fasilitas-fasilitas mewahnya. Belum lagi kalau mereka korupsi. Sedangkan guru dan dosen kemarin lu bilang beban negara. Padahal mereka memberikan pendidikan pada rakyat, gak minta fasilitas mewah, gak minta rapat di hotel, gajinya juga gak layak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang beban? PA. Gila ya, di saat rakyat Indonesia ini sedang kesusahan, sedang menjerit, kalian malah asik berjoget ya, gembira ria, mentang-mentang gaji kalian per harinya itu jutaan ya. Wah, hebat banget ya pejabat-pejabat Indonesia ini. Nggak malu ternyata sama rakyatnya sendiri. Rakyatnya yang kesusahan, nyari kerja sulitnya minta ampun. Penganggurannya tidak terhitung, sampai kemiskinan pun sudah merata. Di seluruh Indonesia ini ada kemiskinan. Kalian asik-asik berjoget dengan gaji yang besar. Saya acungin jempol buat kalian. Nggak usah mikirin rakyat, nggak penting rakyat. Nanti saja kalau ada pemilu ya, rakyat dicecar supaya harus nyoblos ya. Itulah Indonesia, negara yang sumber daya alamnya melimpah ruah. Pajaknya berjalan terus, tapi tetap miskin. Tidak ada kemajuan sedikit pun. Kasus korupsi di Indonesia yang terlalu tinggi. Apapun dikorupsi. Bahkan minyak dioplos, pertamak dioplos. Itulah negara kita yang isinya pejabat-pejabat serakah. Yang tidak punya malu, muka tembok. Kalian enak-enak joget. Sepertinya kalian itu menghina. Dengan gaji kalian yang besar, kalian joget-joget. Luar biasa kalian. Kalau bukan di Indonesia, nggak ada lagi. Nggak malu kalian sama negara lain. Malaysia contohnya. Kasus korupsinya tidak terlalu tinggi. Maju nggak? Lumayan maju. Singapura. Singapura pun kasus korupsinya 0. Negaranya maju. Indonesia, kasus korupsinya melambung. Maju nggak? Nggak akan maju sampai kiamat pun. Guys, kalian sudah pernah lihat kan goyang dangdut, goyangan duo serigala, goyangan Inul Daratista, goyang apa lagi ya? Goyangan Tobelo, goyangan Poco-Poco. Pasti kalian sudah lihat goyangan-goyang seperti itu. Tetapi ada goyangan yang menurut saya, waduh, ini goyangan paling beda di zaman ini guys ya, yakni goyangan di atas penderitaan. Hancur lebur. Gaji DPR tembus 100 juta per bulan, 3 juta per hari. Awali hari kalian dengan berita fantastis, gaji anggota DPR RI naik menjadi 3 juta per hari. Mantap. Kita mah yang rakyat-rakyat kecil mah nggak apa-apa, nggak usah gaji segitu sehari. Banyak banget yang 50.000 sehari aja tuh kayak happy-nya setengah hidup. Itu pun udah kerjanya setengah hidup tuh, kerja sampai cari botol-botol bekas lah, pokoknya kerja kasar lah, jadi kuli segala macam, gajinya palingnya 50.000 lah sehari. Terus yang duduk di kursi empuk, di ruang ber-AC, yang kerjaannya cuma bikin undang-undang baru, yang nyusahin rakyat, yang bikin rakyat tercekik, yang bikin rakyat pusing, 7 keliling, dipajakin sana dan sini. Gajinya 1 hari 3 juta cuy. Padahal bang, kerjanya apa juga kita kagak tahu cuy. Pokoknya fasilitas mewah. Kalau nginep di hotel harus yang mewah, bintang 5. Terus mobil ganti baru terus.
Terus habis itu gajinya dinaikin. Udah gitu rekeningnya kagak dipantau tuh. Apalagi kalau ada transaksi-transaksi yang nggak wajar gitu. Ya pokoknya terserah pemerintahan dan para pejabat deh. Rakyat susah mah nggak apa-apa. Yang penting mereka tetap makan enak, hidup enak, gaji gede. Gila, dikaliin 1 bulan sih 90 juta. Sedangkan rakyat miskin yang cuma sehari 50.000 aja tuh happy-nya udah setengah hidup tuh. Sedangkan mereka, hidupnya udah enak, nyaman, bikin peraturan sesuka mereka aja udah pokoknya. Ya pokoknya kalau seandainya rakyat bersatu tidak mau membayar pajak atau melakukan demo, ya udah tau lah ya penyebabnya apa ya. Berarti ya gara-gara sih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini yang menerima gaji gede, kagak kerja. Itu menurut gua nggak ada kerja-kerjaannya. Apa yang mau dikerjakan? Bikin undang-undang doang, nyusahin rakyat yang ada. Padahal sebentar lagi 17 Agustus, tapi tidak merasakan kemerdekaan sama sekali di negara ini. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Jangan seenak-enaknya. Pak Prabowo, kalau Bapak bilang jangan main-main dengan uang rakyat, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dijaga, jangan main-main. Halo Bapak Prabowo, kalau memang betul Bapak tidak ingin main-main dengan uang rakyat, ya udah Pak, jangan naikin gaji-gaji pejabat. Bapak naikin gaji-gaji pejabat itu sama saja mempermainkan uang rakyat. Itu duit rakyat loh. Tapi dipermainkan untuk kebahagiaan dan kekayaan para pejabat. Bukannya pejabat tidak boleh bahagia atau tidak boleh kaya, silakan. Tetapi rakyatnya harus sejahtera dulu. Karena yang menggaji, yang menghidupi para pejabat ini kan rakyat. Kalau rakyatnya melarat, rakyatnya sengsara, tidak sejahtera, ya itu berarti kalian masih main-main dengan uang rakyat. Betul nggak guys? Kalau ada kerjaan yang gajinya 3 juta lebih, mah mendingan kerja aja dah. Nge-Grab gini, orderannya kagak ada. Ini daerah elit nih, daerah Kuningan. Orderannya nggak ada, woi. Orderannya nggak ada. Itu tadi adalah tayangan singkat ya. Ojol-ojol di Indonesia itu potret kemiskinan di negara kita. Mereka mencari duit sehari-hari dapat 100.000, dapat cepet aja setengah mati guys. Bahkan abang tadi sampai bilang kalau ada pekerjaan yang 3 juta per bulan dia mau. Tetapi DPR kita 3 juta per hari guys. Wow. Pak Prabowo mengatakan bahwa bersyukur pengangguran nasional kini turun ke level terendah sejak krisis 98. Pak, Bapak ngambil data dari mana, Pak? Ya Allah. Kalau pengen lihat data di lapangan, gampang, Pak. Bapak tinggal buka aplikasi Gojek, Pak. Kalau seandainya Bapak cari driver Gojek itu dengan mudah, hitungan detik, itu artinya indikator pengangguran masih banyak, Pak. Coba Pak, download sendiri, Pak. Mau Grab, mau Gojek, silakan. Dalam hitungan detik, Bapak langsung dapat driver, pengangguran masih tinggi, Pak. Nah, kalau misalnya nyari driver susah, nih, baru. Pengangguran kosong, Pak. Penganggurannya menurun, Pak. Nggak usah pakai data-data apapun, Pak. Oke. Salam buat Indonesia ya. Saya kerja di Malaysia TKI. Ini saya menghimbau kepada Bapak Prabowo, aduh Pak. Segala kebijakan kamu yang kamu keluarkan itu banyak menyulitkan masyarakat. Kasihan masyarakat, Pak. Bapak keluarkan kebijakan masyarakat yang disulitkan, sementara yang namanya pejabat, Pak, itu tertawa. Dia main ambil, main blokir. Cobalah Bapak pikir. Selama kebijakan Bapak dikeluarkan, tak ada yang menyenangkan masyarakat, Pak. Ingat, Pak, sekarang Pati di Semarang sudah di ujung tanduk sebagai bupati. Mereka berdatangan memberikan donasi untuk menyambut hari, yang mana hari itu untuk menumbangkan bupati tersebut. Yang katanya dia sombong kepada masyarakat, naikkan pajak sampai 250%, sedangkan masyarakat saat ini sedang kesusahan cari nafkah, cari uang. Saya aja Pak TKI, Pak, di Malaysia. Memang Indonesia tidak menjanjikan namanya pekerjaan. Yang disebut Indonesia gelap itu kenyataan, Pak. Buktinya orang banyak pergi ke luar negeri. Bapak sendiri waktu kampanye menyediakan pekerjaan 20 juta, 100 juta, tapi nol, Pak. Tak ada satupun yang orang kerja bisa ya untuk dari Bapak memberikan pelayanan masalah pekerjaan.
Mereka pergi ke luar negeri Pak, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan istri, bahkan istri bisa jadi janda kalau sampai di sini ada kecelakaan. Itu demi apa Pak? Demi untuk menolong keluarga. Karena Indonesia sudah tidak menjanjikan yang namanya pekerjaan. Tolonglah Pak, cabut itu Pak kebijakan Bapak. Selama ini mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan Bapak. Bapak sudah di ujung tanduk, sebentar lagi Pak 17 Agustus. Semua mahasiswa masyarakat demo, khawatir nanti istana akan dibakar oleh massa. Tinggal menunggu waktu Bapak. Kalau Bapak memberikan kebijakan yang menyulitkan masyarakat, rasanya Bapak terakhir ini untuk jadi presiden. Sudah nggak lama-lama, cari yang lain. Nanti masyarakat mencari kontrak politik, tanda tangan. Hukum mati itu yang namanya koruptor. Jangan dibiarkan bebas. Sedangkan masyarakat hidup kesusahan. Sedangkan koruptor enak-enak tidur di hotel. Bergelimpangan harta. Yang katanya negara defisit. Rugi sekian triliun. Tapi pajak dinaikkan, bohong itu. Tolonglah Pak, kasih solusi yang bagus. Keluarkan kebijakan yang baik-baik, yang menyenangkan masyarakat. Tanah 2 tahun tidak dipakai, mau disita. Istri saya Pak 3 bulan di sana. Nah kalau seumpamanya disita sama negara, dan kalau saya pulang bagaimana Pak? Kalau saya mau sama istri saya, kan istri saya kan di sana kan tidak ada yang menyentuhnya. Betul, tapi dia jaga kehormatan. Katanya kalau 2 tahun jadi janda, mau disita sama negara. Nah kalau saya bagaimana Pak? Pulang, nggak ada istri. Saya mau kucuk-kucuk, nggak bisa. Oke, Pak, itu salam dari saya Indonesia. Selamat jumpa Pak ya. Berjuanglah kamu wahai mahasiswa. Boleh, silakan. Kalau memang Prabowo mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan masyarakat, turunkan dia. Jangan kasih presiden lagi. Cari presiden lain. Buat apa presiden menyulitkan masyarakat? Yang namanya presiden menyenangkan masyarakat. Tapi kebijakannya apa? Lihat, ATM diblokir, tanah nganggur 2 tahun diblokir atau disita negara, bahkan data pribadi digadaikan ke luar negeri. Apa itu presiden? Inilah presiden terburuk di Indonesia. Oke, salam dari saya dari Malaysia. Saya tinggal. Kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban. Kalau pas lagi pidato, rakyat terus yang dibawa. Rakyat, wah demi rakyat. Wowo. Dua rakyat terus. Rakyat yang mana sih sebenarnya? Wowo. Yang Wowo maksud tuh rakyat yang mana? Bela rakyat. Mengatasnamakan rakyat. Buktinya pajak naik. Terus lagi koruptor. Itu yang paling gede gue tuh, koruptor dilepas-lepasin, gila. Bagaimana mau percaya Wowo sama omongan Wowo? Ya, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan para netizen Indonesia, bagaimana mereka kecewa dengan kebijakan Pak Presiden atau kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini sangat mengecewakan masyarakat Indonesia teman-teman ya. Itulah sebabnya ada beberapa netizen itu membuat konten dan mereka menanggapi kebijakan-kebijakan yang akhir-akhir ini tidak berpihak kepada masyarakat apa itu, dan itu berhubungan dengan pemblokiran rekening, dan kemudian tanah nganggur 2 tahun itu bisa disita, dan kemudian kenaikan pajak teman-teman ya. Dan juga kita lihat video akhir-akhir ini yang baru muncul teman-teman ya di media sosial, yaitu bagaimana gaji anggota DPR atau gaji para DPR itu, wakil rakyat teman-teman, begitu naik bisa tembus diperkirakan 100 juta atau 3 juta per hari. Nah teman-teman, itulah yang membuat para netizen Indonesia ini kecewa, bahkan seluruh rakyat Indonesia yang menonton mereka joget-joget teman-teman ya atas kenaikan gaji mereka. Nah sebenarnya teman-teman ya, ini sebenarnya merasa masyarakat ini tidak sejahtera, merasa masyarakat ini ditekan dengan membayar pajak. Bahkan kemarin ada pernyataan salah satu menteri bahwa dosen atau guru itu menjadi beban negara. Nah teman-teman, bagaimana dengan wakil rakyat ini? Nah, bagaimana para pejabat lainnya? Apakah itu dikatakan tidak menjadi beban bagi negara ini? Nah, teman-teman, jadi inilah yang disesalkan oleh beberapa para netizen. Bahkan ada tadi dari video yang kita tonton dari awal, yang dimana dia TKI di Malaysia, teman-teman, dan dia bersuara bahwa kalau boleh itu di demo dan diturunkan. Sebenarnya itu bentuk
kekecewaannya. Dia sudah jengkel betul-betul dengan kebijakan pemerintah akhir-akhir ini. Nah, teman-teman, itulah yang kita tonton sebagai warga Indonesia, dan apalah yang harus kita lakukan. Tiada lain, kita hanya bisa berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan ini, kiranya bangsa ini benar-benar pulih dari masalah, dari probleman yang ada, teman-temannya. Benar-benar kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya bisa berpihak kepada rakyat, teman-temannya, supaya rakyat itu benar-benar sejahtera. Karena kita sudah tahu begitu susahnya mencari pekerjaan di Indonesia ini, teman-teman ya. Dan biarlah kiranya bangsa kita diberkati oleh Tuhan, dan biarlah orang-orang yang punya usaha kecil-kecilan, pekerjaan apapun itu, kiranya Tuhan memberkati dan dapat rezeki di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.